Bergabung dengan kelasnya Ibu Sofia dan dengan para mahasiswa. Mungkin pertemuan yang terakhir dengan saya kali ini, ya, karena memang desainnya begitu. Tapi meskipun 2 kali, alhamdulillah saya juga bisa berbagi secara langsung melalui monitor ini dan juga berbagi buku ya. Buku alhamdulillah sudah diterima oleh para mahasiswa. Contoh 2 buku saya, yang satu tentang khusus lebih banyak ke sejarah pendidikan Islam, dan yang satu lagi tentang biografi saya. Itu sudah diterima oleh Komping kedua-duanya. Nah, ini Pak Sunar dengan Pak satu lagi Pak siapa yang PKMI? Pak Riflan, Pak. Pak Ruslan, betul, alhamdulillah. Tinggal nanti berbagi dengan teman-teman sekalian ya, sudah kita. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini pula sebetulnya saya mau memaparkan sebagian dari yang ada di buku saya ya. Yakni yang pertama tentang contoh yang baik lagi, review buku dan konteksnya juga konteks tentang sejarah ya, sejarah pendidikan. Mudah-mudahan saya tidak lupa bahwa ini belum saya paparkan pertemuan yang sebelumnya ya. Yang namanya profesor itu suka lupa. Siapa tahu pertemuan yang sebelumnya sudah saya paparkan. Maka saya ingin cek ke mahasiswa dulu. Ada yang bisa bantu saya, para mahasiswa, yang saya paparkan pertemuan kemarin apa ya? Tolong dibantu deh. Apa temanya, supaya tidak lupa. Ada yang bantu, silakan mahasiswa yang masih ingat. Mahasiswa jangan seperti saya, lupa lagi. Madrasah, Prof. Ya? Pendidikan sebelum madrasah. Betul, betul. Itu salah satunya. Kayaknya 2 ya? Atau itu terutama ya, paparannya ya? Tentu ya? Yeah. Baik, itu sudah berarti alhamdulillah sekarang beda. Sekarang akan saya paparkan bentuk review. Jadi contoh bagaimana kita mereview buku dan bagaimana menjadikan sebuah review itu menarik ya sebagai sebuah paper. Yang kebetulan memang materinya itu adalah materi pendidikan, sejarah pendidikan Islam pada masa klasik juga gitu. Itu akan saya paparkan. Setelah itu nanti itu dari buku yang menggagas itu, dari buku menggagas pendidikan yang non-dikotomik ya. Salah satu materinya itu ada di sana. Oh enggak deh, itu ada di buku yang sudah terima itu ya, buku yang Smiling Islam. Ya ada insya Allah. Di buku yang Smiling Islam ada, filenya juga sudah ada, tapi nanti kita bahas lagi di sini gitu. Nah itu kurang lebih kan paling enggak kita bahas, kita paparkan ya, paling enggak kurang lebih 1 jam kan. Terus kemudian 1 jam berikutnya ya, itu nanti kita diskusi soal lebih ke pemikiran ya, pemikiran pendidikan Islam yang lebih aktual gitu. Udah saya siapkan paparannya, ini buku ada di buku yang satu yang dikotomik, yang menggagas pendidikan non-dikotomik ya, yang berjudul Keseimbangan Antara Reward dan Punishment. Jadi lebih aktual, tapi nggak apa-apa kan. Jadi kita kan memang intermingling ya antara pemikiran dengan sejarah gitu. Nah kalau hal yang penting itu kan perlu kita menjadi pemikiran bersama. Jadi menu dari saya hari ini 2 itu yang saya ingin para mahasiswa nanti belajar, sehingga mahasiswa bisa baca buku saya, tapi juga mahasiswa mendengarkan paparan dengan saya dan tentu diskusi dengan saya. Sekali lagi itu tadi udah saya siapin ini. Yang pertama udah berhasil saya kirim ke chatting, tapi yang satu belum, maka yang belum ini coba akan saya buka di sini. Mudah-mudahan bisa saya buka. Sebentar. Nanti tinggal share screen. Yang satu tadi belum berhasil. Mohon bersabar sebentar. Ini, insya Allah mudah-mudahan bisa. Oke. Share screen. Share screen. Ini tanpa asisten saya, jadi saya agak slow nih. Saya sedang mencari kata share screen. Belum ketemu. Mana ya share screen ya? Di bawah, Prof. Ya. Di bawah yang hijau itu share screen. Oke. Cari dulu. Oh ya, ketemu nih.
More ini kali di more ada. Oh nggak ada di more ya. Video, link. Ketemu ya. Sorry nih belum ketemu. Terpaksa harus manggil anak saya kalau susah. Share screen tolong udah. Tolong bantu share screen di sini. Kok belum ketemu? Zoom ya? Ya, ini mau saya share di sini. Bentar. Ini. Iya, beres dulu. Biasanya Eza sepertinya. Eza. Harus ke zoom-nya sih. Iya, ini saya sedang senang. Itu juga kan ini. Zoom-nya ini, terus kemudian ini juga ini. Tadi udah ke sana, benar kok. Kan di sini ada yang lengkap itu kan, dari melihat lengkap itu loh. Cuma tadi. Enggak muncul tadi, biasanya muncul kata share screen-nya itu. Indosat kalau dia Itu ya, ya, itu yang harus ke zoom-nya. ya cuma ini. Ah itu maksudnya. Ini Bang. Kok kecil banget ya? Itu bisa bisa dibesarin. Nah, oke. Terus sedang mencari share screen-nya. Kan nggak ada, biasanya kan ada di bawah itu. Tadi saya cari-cari belum ketemu. Nih. Oke. Nah, yang tadi Word ya? oke. Itu. Sudah bisa ya? Tanya pada Oke. lihat nggak? Akhirnya bisa. Meskipun agak lama. Sudah ketemu ya? Sabon nih, para mahasiswa. Oke. Ini saya besarin dikit biar terbaca. Oke. Baik, ini ada di buku biografi saya, biografi intelektual ya, biografi intelektual yang ada di buku saya itu, Smiling Islam itu, salah satu papernya, jadi filenya udah ada, hard copy-nya nanti bisa dilihat di sana. Nah, kita diskusikan sebentar di sini. Sekali lagi saya tertarik untuk menyampaikan ini karena saya kira penting bagi mahasiswa, sebuah pengalaman untuk membaca buku dan sebuah pengalaman untuk mereview buku dan sekaligus terbit ya. Jadi ini review ini yang saya lakukan, alhamdulillah dipercaya oleh profesor saya di kampus waktu itu sehingga diterbitkan di kampus review ini gitu ya. Jadi berkat kerja keras, ya ini sekali lagi berkat kerja keras dan profesor saya waktu kuliah dulu saya sesuai dengan terbitan buku ini tahun 92 itu kelihatan, itu ngasih tugas saya, bilang Rahman ini ada buku yang bagus, coba review dan kemudian nanti diskusikan di kelas. Gitu. Jadi saya kira itu sebuah hubungan yang baik ya, hubungan dengan dosen yang baik dan kemudian bisa menghasilkan ya karya yang baik ya itu. Dan pas dengan materi yang diajarkan di kelas pada waktu itu. Ya. Dan ternyata betul buku itu sangat terkenang bagi saya dan sangat inspiratif bagi saya sehingga studi saya ke depan itu banyak terpengaruhi oleh buku itu gitu. Sehingga waktu saya nulis buku juga terpengaruh, nulis disertasi juga terpengaruh dengan buku ini. Bahkan waktu saya nulis disertasi itu saya mempertanyakan pada diri saya begitu. Ini buku ini menarik, alangkah bagusnya kalau disertasi saya bisa semacam ngopi tentang ini gitu, bisa dapat inspirasi ya. Alhamdulillah bisa ya. Meskipun beda, ini soal masa klasik dan kajian saya lebih ke modern. Terus kemudian ini masa ada di Kairo, saya bahas tentang Indonesia. Tapi ada beberapa makna yang bisa kita ambil. Baik, masih pengantar review ini. Jadi tugas review ini dari profesor saya, itu saya dikasih waktu seminggu sebenarnya. Ini ada buku baru yang sebanyak 238 itu, minggu depan coba paparan di kelas. Ya. Itu persis saya pada tahun kedua saya di kampus UCLA, karena saya datang tahun 90 ya waktu itu. Nah ini cara mereview, cara menulis yang sudah bisa mahasiswa baca ya. Insya Allah mahasiswa kalau mengikuti ini adalah cara yang baik ya, karena ini sebagai motivasi juga
itu juga dikasih nilai A oleh dosen saya. Jadi sekali lagi review yang baik ya. Pertama bagian pendahuluan, cara nulis saya ini. Jadi setelah saya baca sebanyak 4 hari gitu, 4 hari tepatnya ya. Saya baca itu, kemudian kita menyiapkan paper ini menjadi 6-7 halaman saja, nggak panjang. Jadi meskipun bukunya panjang, tidak harus kita nulis paper panjang-panjang. Yang pertama adalah tentang pendahuluan ya. Pendahuluan hal yang menarik yang bisa mengantar kepada review ini. Ada kisah dalam buku itu yang kita ringkas tentang Asy-Syafi'i. Setiap orang sudah tahu siapa Imam Syafi'i ya. Salah satu pendiri mazhab fikih yang sangat terkenal itu ya, Madzhabul Arba'ah. Nah, ada kisah ini luar biasa ya, dalam buku itu dikisahkan. Yang kisah itu diambil dari buku bahasa Arab tadinya ya, tapi yang nulis buku ini kan orang Barat sehingga diinggriskan gitu. Yang kisah itu belum pernah saya dengar selama saya ngaji di madrasah, ngaji di pesantren, ya itu belum pernah dengar kisah ini gitu. Jangan-jangan para mahasiswa juga belum dengar ini, ya kisah ini yang sangat menarik gitu ya. Kisahnya begini, pada suatu hari Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i ini itu dihadiahi atau ditawari loh, jadi bukan ngarang orang Barat, bukan ada aslinya dalam bahasa Arab. Nanti bisa dicek ke itu ya, bisa dicek ini ke bukunya, sumbernya apa itu. Tapi Imam Syafi'i tidak begitu perhatian. To whom he paid no attention. Ya. Oleh karena itu, frustrated after vainly waiting for him, karena berfrustasi menunggu sepanjang malam, yang menunggu sang bidadari tadi, kemudian she returned to the trader. Ya. Maka pada hari esoknya, sang bidadari ini kembali kepada yang membeli. Yang membelikan para mahasiswa tadi, para santri tadi. Sambil pada pagi hari itu komplain dengan mengatakan bahwa he had bound her to a crazy man. Ya. Santri atau mahasiswa itu mengikat saya pada orang gila. Jadi Imam Syafi'i itu dianggap gila, ya, crazy man. Nah uniknya the scholar, yakni ilmuwan ini, scholar ini, itu biasa-biasa aja, tidak marah, ya, tidak bergeming gitu ya. Kemudian responded simply and sincerely ya. Kemudian merespon dengan sederhana dan dengan tulus, menjawabnya mengatakan seperti ini responnya. The crazy man is he who knows the value of knowledge. Ya. Yang namanya orang gila, tadi kan dia bilang orang gila kan, maka orang gila adalah orang yang tahu arti ilmu, value of knowledge. Kemudian karena tahu arti pentingnya ilmu itu, dia memanfaatkan waktu-waktunya untuk ilmu itu, sehingga waktunya habis untuk ilmu itu. He hesitate so it's him pass him by. Jadi waktunya habis ya karena untuk ilmu itu. Itu ada di dalam ringkasan di halaman 3. Nah, penulis buku ini, Berkey namanya, tell this fascinating story. Kan kisah yang belum pernah kita dengar ya. Cerita yang indah ini dalam pendahuluannya, buku yang saya baca berjudul The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo. Nah, untuk apa cerita seperti itu? Nah, kita artikan, ya, kita maknai, kita tafsiri, to show the high regard for knowledge among Muslim. Ini untuk menunjukkan betapa umat Islam yang diwakili Imam Syafi'i, ya, diwakili Imam Syafi'i itu sangat menghargai ilmu, high regard for knowledge. Sesuai dengan hadis Nabi, seek knowledge even as far as China. Carilah ilmu meskipun sejauh negara Cina, kan begitu. Itu sama seperti itu. Dan dalam buku itu juga ada indikasi seperti itu. Nah, ilustrasi ini, contoh seperti ini itu sangatlah penting ya. Has a particular significance bagi Berkey penulis buku ini. Kenapa? Since ya karena the actor Imam Syafi'i itu sangatlah penting dalam dunia Sunni. Kita semua hafal siapa Imam Syafi'i, terutama di Kairo ya, Sunni Kairo. Kan Kairo termasuk seperti Indonesia ya, pusat Sunni ya. Kairo itu sama dengan Indonesia yang kebetulan sama-sama juga Imam Syafi'i.
pintar terkenal, Sunni Kairo. Dari abad pertengahan yang Imam Syafi'i ada di situ sampai abad sekarang ini to the present, itu Kairo sama seperti kita. Ya. Imam-imam Al-Azhar juga sama dengan imam-imam kita di Indonesia. Maka dalam contoh ini, in this example, Burki tries to suggest, ya Burki mencoba untuk mengatakan, ya berikut ini kata Burki ini, to write the history of Muslim education, untuk menyoroti sejarah pendidikan Islam, harus dibarengi dengan pemahaman motivasi yang penting daripada pengajaran dunia Islam tentang belajar mengajar, ya, teaching learning dalam Islam sepanjang sejarah. Artinya ada hubungan antara sejarah dengan pembelajaran ideologi Islam itu. Pembelajarannya semangat mencari ilmu itu, yaitu itu ideologinya kan gitu kan. Nah itu ada hubungannya dengan sejarah pendidikan Islam. Ya. Jadi Al-Quran, hadis Nabi itu menekankan betapa pentingnya pendidikan Islam, betapa pentingnya mencari ilmu, tapi kemudian sejarahnya juga menunjukkan kemajuan itu. Dan bukunya Burki menjawab itu, ya, menjawab itu yang penting. Baik, ini halaman pertama saya cerita itu. Berarti kayak rak nyala aku bejone data. Oke, Berarti lanjut. Pak benar. Lanjut. Lanjut apa Pak? Dari review ini. The most interesting parts of the book is itu halaman 2 itu ya. Bagian yang paling penting dalam buku Burki ini barangkali adalah first chapter bab 1. Bab 1 kan jadi penting, maka itu saya sebut sebagai interesting parts. Yang di situ selain tadi kisah-kisah tadi juga ada cerita tentang Mamluk, ya, Mamluk regime, yakni pemerintahan Mamluk sebelum Utsmaniyah ya. Tapi kira-kira kan tidak jauh dari Turki juga Mamluk itu tahun 1250 1517 ya. Dan pendidikan Islam, religious education di Mamluk. His thesis can also found here. Sebetulnya kalau mau mencari pemikiran penulis buku ini, itu juga bisa dilihat dalam bab 1 gitu. Jadi kalau kita mau mencari pemikiran intinya apa, itu bisa dilihat di bab 1 ya. Dalam buku-buku yang lain juga mungkin begitu ya. Kalau dalam buku ini jelas pemikiran dia, pemikiran utamanya itu apa? Itu ada di bab 1 ya. Nah, pemikiran utamanya apa? Berikut ini tafsiran saya. Bisa jadi saya salah sebagai reviewer ya, tapi ini berdasarkan bacaan saya, tafsiran saya berikut ini. Ini paling inti tesisnya ya. In order to get fresh and splendid picture of Muslim education, agar memperoleh gambaran pendidikan Islam yang fresh, yang segar, yang hidup ya, yang luar biasa pada masa pertengahan Kairo, itu examining the informal system of instruction. Yakni dengan memperhatikan, dengan menggali ya sistem pendidikan yang informal, yang tidak formal ya. Apa yang tidak formal itu ya diantaranya tidak seperti madrasah, apalagi waktu itu memang madrasah belum menonjol di sana di Kairo ya. Yang informal seperti pendidikan di rumah ya kan, dan yang lain itu yang informal, serta personal relationship. Ini pemikiran utamanya, hubungan personal daripada para pelaku utama pendidikan. Nah, itu ada di halaman 20 gitu. Nah, Burki ini konsisten sepanjang waktu mendekati dan mengelaborasi ya, yakni isu-isu pendidikan seperti ini di halaman-halaman berikutnya, di chapter-chapter berikutnya. The result is that he presented the incredibly complex process. Hasil daripada kajian dia, dari pendekatan dia seperti itu, maka hasil bukunya itulah sangat menarik. Yakni Process of Learning in the Medieval Cairo in very broad but delightful picture. Nah, bukunya menarik karena dia melakukan pendekatan seperti itu. Ini cara kita mendekati buku itu supaya kita tahu inti daripada pemikiran dia. Ya. Bab 1 sudah ada. Seperti itu. Kemudian di bab 2 isinya apa? Ini masih ringkasan-ringkasan ya. Dari saya sampai halaman 5 itu intinya ringkasan-ringkasan dari buku. Kan nanti saya sebutkan tulisan saya hanya 6-7 halaman saja. Jadi
sebanyak 4 sampai 5 halaman saya nulis itu inti-intinya saja dari bab-bab yang ada ya. Bab 2, the second chapter ini misalnya. Soal instruction, soal pengajaran. Ya, instruction. Dan saya sebutkan di sini ada sesuatu yang baru tentang pengajaran. Introduce something new, ada yang baru. Apa yang baru itu? Yakni semacam menepis ya, kritik daripada dunia barat. Dunia barat kan padahal yang nulis orang barat, tapi ini orang barat menjawab sendiri orang barat, kan menarik itu, ya. Ini tokoh barat menulis tentang sejarah pendidikan Islam itu menanggapi kritik dunia barat. Apa? Dunia barat itu mengkritik kalau pendidikan Islam itu umumnya statis, steril ya. Tidak maju gitu. Nah, kritik itu dibalas sendiri oleh penulis buku ini, kan menarik itu. Dengan tulisan dari umat Islam gitu. Ya. Misalnya di sini penulis buku menunjukkan bukti-bukti. Ya. Umumnya para pendidik dunia Islam yang dikritik oleh dunia Barat itu tentang metode menghafal, ya, memorisasi. Itu disebut sering dikritik dunia Barat. Tapi penulis buku ini mengatakan di dunia Islam tidak hanya memorisasi saja, tidak memorization alone, ya. Memorization alone was insufficient, tidak cukup hanya menghafal saja, ya. Tokoh ini mengatakan sebagaimana tulisan umat Islam sendiri, to put his learning to use, a student must understand as well as memorize, ya. Tidak hanya menghafal dunia Islam itu, tapi juga ada hal yang lain, yakni mempraktekkan penghafalannya, gitu. Jadi kan dinamis itu. Buktinya berikut ini, ya. Ini katanya ada di halaman 30. Memorizing tool, ini teori. Bisa kita baca di bukunya Az-Zarnuji, bisa kita baca di bukunya Ibnu Khaldun, itu seperti berikut ini. Menghafal 2 kata, ya, menghafal penting kan 2 kata, itu lebih baik daripada mendengar 2 halaman. Jadi kalau 2 halaman kita dengar saja, ya, seperti misalnya mendengarkan menghafal menghafal, karena banyak ini. Sekarang banyak ibu-ibu menghafal itu tuh. Menghafal Asmaul Husna, mendengar aja gitu ya. Mendengar 2 halaman gitu, itu lebih bagus menghafal 2 kata saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, apal. Itu lebih bagus daripada hanya mendengar 2 halaman sambil ngantuk misalnya. Karena itu, saya memperhatikan ada ibu-ibu yang gitu. Ini mendengarkan Ashabul Kahfi, mendengar Asmaul Husna, tapi sambil ngantuk. Ya nggak apal-apal, karena mendengar. Maka menghafal, memorizing 2 kata itu lebih utama, ya. Tapi masih ada lanjutnya, understanding dual, ya, memahami 2 kata. Ini kata ulama besar ya, bukan kata Abdurrahman Mas'ud, bukan ya. Ini kata ulama besar seperti Ibnu Khaldun dapat 15. Understanding two word, ya, memahami 2 kata itu lebih bagus daripada menghafal 2 halaman. Nah, itu berarti kan menghafalkan itu kalah dengan mendengarkan itu kalah dengan menghafalkan. Tapi menghafalkan, mendengarkan itu masih kalah dengan memahami, understanding. Jadi kata kuncinya, understanding 2 word is better than memorizing 2 pages. Memahami 2 kata saja, seperti misalnya kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya, itu lebih baik daripada menghafalkan 2 halaman. Nah, tentu kita tambahkan kalau sekarang tidak hanya memahami saja, menganalisa, mendiskusikan, ya, menggali, itu jauh lebih baik lagi. Nah, ini dalam dunia pendidikan Islam sudah ada sejak abad klasik dulu, ya, sampai tentu modern saat ini gitu. Maka orang Barat sendiri nggak setuju kalau ada kritik bahwa dunia Islam itu jumud, dunia Islam itu konservatif, tidak setuju. Ini ada di buku itu yang saya review, gitu. Dilanjutkan lagi The Habits of Munadzarah, ya. Ada tradisi dalam dunia Islam yang namanya munadzarah, ada diskusi, dialog, ada jadal. Jadal itu diskusi atau dialog, ya. Two way communication, ya. Ada juga diroyah. Diroyah itu menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dengan secara kritis, ya, critically, to apply them to particular academic and legal problems. Ada juga dalam diskusi masalah-masalah fikih, ya. Seperti kalau di Indonesia kita kenal ada mudzakarah, ya kan, seperti itu kan, itu adalah melalui
pemakaian yang kritis ya. Nah itu kan nggak bisa disebut sebagai statis ya, tapi itu adalah progresif. Maka education dunia Islam itu quite dynamic in its approach, sesungguhnya sangat dinamis. Ya. Kan menarik tuh, Orient itu kan hal yang baru bagi kita yang diterangkan oleh buku Islam tapi ditulis orang Barat sendiri ya, oleh sejarawan Barat yang nulis ini. Yang itu buktinya ada dan dia menggunakan sekali lagi referensi bahasa Arab pada waktunya itu. Juga buku ini menerangkan tentang ijazah pada masa lalu seperti apa, atau konsep ijazah. Disebutkan dulu luar biasa ijazah itu untuk ilmu hadis, ya, ilmu-ilmu yang lain itu menggunakan ijazah. Sanad itu kan diantaranya kan riwayah, witir itu. Kemudian ijazah itu ditulis, bagaimana cara menulis ijazah pada waktu itu. Ada ijazah ditulis dengan banyaknya bagi para ilmuwan, ya. Ijazah yang sudah kenal muridnya, tapi ijazah yang belum kenal juga ada, tapi percaya pada muridnya, ya. Karena muridnya itu tokoh yang terkenal gitu kan, itu tidak perlu kemudian harus secara resmi begitu ya, cukup hanya kenal saja. Disebutkan di sini misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani contohnya, ya, itu beliau kan hidup di abad 12-13 ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Itu memperoleh banyak sekali ijazah-ijazah dari guru-gurunya, yang Ibnu Hajar itu malah nggak pernah ngaji sama gurunya, tapi dikasih ijazah karena percaya. Saya kok jadi ingat begitu ya model ijazah begini ya. Dan alhamdulillah saya juga melakukan itu ya. Dalam arti saya memberi rekomendasi ya. Saya bersyukur, saya percaya sama orang lain. Saya banyak memberi rekomendasi orang-orang yang kuliah S2, S3 di dalam dan luar negeri. Berarti kan saya menyontoh pada masa Ibnu Hajar ini ya. Mendukung orang yang bersangkutan itu berkualitas ya, semoga bisa diterima di perguruan tinggi ini, dan itu kan ijazah, sama seperti itu juga rekomendasi ya. Itu juga saya lakukan, saya mengikuti tokoh-tokoh pada masa abad pertengahan ini seperti Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya. Contoh yang lain lagi yang kita bisa kaji dalam buku ini yaitu tentang tipe-tipe lembaga pendidikan, variety of institutional type ya. Selain madrasah, kemudian tempat-tempat para sufi, ya itu juga dipakai untuk lembaga pendidikan di sini. Dan sama seperti kajian sebelumnya kemarin, kadang-kadang memang tidak terlalu dipisahkan antara ngaji, ya, mencari ilmu dan ngaji bagian daripada ibadah. Ya. Jadi ngaji itu kan ibadah, mencari ilmu kan ibadah sama. Jadi tidak dikotomis pada masa itu. Demikian juga para ilmuwan, para santri pada waktu itu antara piety dan worship gitu ya. Mencari ilmu sebagai kesalehan sosial. Islamic piety and worship. Itu ada di halaman 50 buku yang saya baca. Kemudian cerita berikutnya ada cerita madrasah dan kemudian ada pelajaran eksegesis, pelajaran tafsir, hadis, nahwu. Nah, ini disebutkan di halaman 82 ya. Kemudian saya sudah sampai halaman 3 di paper saya. Pada bab 4, fourth chapter itu adalah tentang profesor dan patrons. Fourth chapter, professors and action. Ya. Nah, ini para guru, para kiai, para profesor, dan para penguasa. Jadi ada hubungannya penguasa dengan para guru. Ya, pemerintah dengan guru itu ada pasti ya. Siapa yang mensponsori pendidikan? Itu kan para pemerintah ya, para penguasa. Disebutkan di sini ada symbiotic connection, hubungan simbiotis antara ulama dengan militer. Bahkan militer pun itu ikut mengayomi para militer itu ya, supaya tidak terjadi orang yang jahat terhadap kegiatan mencari ilmu, itu adalah para militer ya. Ulama memperoleh protection, para ulama, para guru itu memperoleh perlindungan dari musuh-musuh luar ya, external enemies, dan juga memperoleh gaji dari pemerintah ya, income from bureaucratics and legal appointment ya. Tapi di sisi lain para ulama ini juga melegitimasi ya, mengabsahkan, memperkuat, melegitimasi pemerintahan Mamluk ya. Jadi Mamluk didoakan,
dan juga meminta para rakyat supaya taat kepada Mamluk kan begitu kan. Yang model MUI kan begitu juga di Indonesia kan. MUI itu kan mengajarkan supaya taat pada pemerintah dari dulu kan. Jadi kalau ada MUI kok musuhin pemerintah, ya itu kan aneh. Kalau ada MUI musuhin pemerintah dari dulu. Kalau sekarang misalnya terasa ada musuh-musuh gitu, padahal digaji penuh ya itu berarti ada sebuah keanehan ya. Dari dulu umumnya MUI itu ya mesti bersanding dengan pemerintah ya dari sejak zamannya ini kalau ulama, contoh di Indonesia seperti itu nggak aneh gitu ya. Demikian juga yang kita baca di Arab ini ya, by enjoining obedience, jadi supaya taat kepada penguasa pada waktu itu ya. Kemudian mediating the government need for tax revenue, dengan supaya pada membayar pajak ya rakyatnya, para pengusahanya. Ini adalah yang dilakukan. Jadi ada symbiotic connection. Kemudian ada mutual relationships antara kesetiaan pribadi tadi ya, hubungan pribadi, personal relationship, dan juga ada corporate identities gitu. Itu ada di halaman 101. Lagi-lagi ada contoh Ibnu Hajar itu. Ibnu Hajar itu abad 15, saya koreksi kalau tadi saya salah ya. Burki used Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal abad 15 ya, 1449, ahli itu kan terkenal ahli hadis itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu sebuah contoh ya yang dinamis sekali, mengajar tidak kurang 12 sekolah, bayangkan. Jadi 12 majelis beliau sampai mengajar ya. Dari mengajar, kalau sekarang kira-kira mengajar UIN, mengajar IAIN, mengajar STAIN ya, mengajar perguruan tinggi mana aja gitu, sangat aktif sekali ya. Itu dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani pada waktu itu ya. Ini contoh sebuah ilmuwan yang sangat dinamis ya. Dan juga ngajar di kamar-kamar sufi, including the Jamaliyah Khonaqoh ya. Madrasahnya punya penguasa Hasan ya, Sultan Hasan. Itu contoh pada zamannya, sekali lagi Ibnu Hajar yang ada di buku itu. Dan juga diceritakan tentang madrasah, sekali lagi tadi sudah disinggung, di sini ada lagi. Pada masa Mamluk, kita tahu Mamluk adalah pendahuluan daripada Utsmaniyah ya, sebelum Utsmaniyah ya. Kemudian Burki juga cara memandangnya ada cara kajian politis. Jadi meskipun pendidikan, tapi beliau mengkaji politis. Ada kajian keuangan, financial ya. Dan juga ada pious dimension, ada kajian-kajian kesalehan, maka ada ajaran tentang hadis dan segala macam tadi ya. Itu semua dibahas oleh Burki penulis buku, sehingga bukunya menjadi sangat menarik ya. Next lagi, masih sedikit lagi ke bawah ya, saya terangkan. Mamluk effort in education ya, dicerangkan usaha-usaha Mamluk dalam pendidikan. Nanti untuk mahasiswa saya beri kesempatan ya, ini akan saya tuntaskan dulu tentang paparan ini sedikit lagi ya. Kita nanti berdiskusi tentang bahan ini. The Mamluk seem to have been eager to acquire the prestige. Karena saya juga berasumsi mahasiswa belum sempat baca buku ini kan, apalagi ini yang bagian bahasa Inggris dari buku yang saya kirim ya. Maka mungkin belum sempat baca buku ini. Kemudian lanjutnya masih kisah-kisah para pelaku pendidikan, para pendiri sultan ya, Amir diceritakan di situ. Contoh Jamaluddin Yusuf ya, adalah seorang birokrat pada waktu itu, orang yang sangat kaya, juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan pada masa itu. Dan ini berarti masa setelah Nizamul Muluk ya, setelah Nizamul Muluk ya. Nizam kan di Baghdad, kalau ini adalah di Mesir ya. Utamanya di Mesir itu pada abad 15 ini. Juga mendirikan beberapa lembaga pendidikan yang juga lembaga pendidikan seperti madrasah juga ada pada waktu itu. Dan sangatlah berhasil ya. Yang dibangun oleh para penguasa Mamluk ini menjadi sangatlah berhasil. Kemudian pada bab 6, ini ada di sini, kita lihat di share screen ini, Burki tries. Pada bab 6, Burki mencoba meyakinkan pembacanya, sekali lagi ini adalah bacaan saya dalam buku itu ya, meyakinkan tentang validnya, sahnya hadis Nabi. Hadis Nabi itu sah loh, itu ada dalam sejarah, kira-kira begitu.
Jadi validity of certain prophetic tradition. Ya. Hadis Nabi tentang sejarah, tentang aktifnya dunia pendidikan itu ada dan itu nyata. Itu terbukti para penguasa, termasuk penguasa perempuan, anak-anak penguasa yang perempuan itu juga aktif dalam dunia pendidikan. Ya. Yakni use the establishment of school by female members. Female members, para perempuan anggota keluarga istana, yakni putra-putri Sultan Nasir Daughter, putrinya Sultan Nasir, ibunya Sultan Ashraf Sa'ban, ya, Barokat pada tahun 1369-70-an misalnya adalah role woman, ya, adalah peran-peran perempuan dalam dunia pendidikan nyata. Bahkan ada juga para muhaddisah, ya, para muhaddisah, female hadis transmitters di Kairo. Nanti kita kenal di situ ada namanya Aisyah, ya, dalam buku ini disebut ada Aisyah. Bukan Aisyah putri Nabi, ya, tapi ini Aisyah lain di abad 15 yang sangat terkenal, ya. Yang itu disebut sebagai the queen of hadis, ratu hadis pada waktu itu. Jadi dunia pendidikan Islam sekali lagi demikian dinamisnya pada waktu itu, termasuk para putri. Sehingga penulis buku ini mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis Nabi kan bunyinya gitu, ya. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, itu nyata ada dalam sejarah. Jadi itu bukan hanya kata Nabi saja, ya. Dalam sejarah Islam itu nyata-nyata ada. Aktifnya para perempuan, para mencari ilmu, ya. Nah, itu yang menarik dari buku ini, meskipun ditulis oleh non-muslim, ditulis oleh orang barat, tapi menggunakan sumber-sumber Islam, ya. Ini ada di bab 5, di halaman 5 di buku saya, ya. Jadi kalau cerita seperti ini, kira-kira review saya, para mahasiswa bisa memahami. Saya nulis review dari buku ini, sampai halaman 5 itu hanya inti-intinya saja. Inti-inti dari buku yang saya baca. Buku yang hampir 300 halaman tadi saya baca, sari-sarinya saya ambil, saya tulis kembali dari halaman 1 sampai halaman 5. Meskipun ada tafsiran-tafsiran dikit dari saya, ya. Kemudian di halaman 6 dan seterusnya ini murni analisa saya, ya. Jadi analisa saya itu dari halaman 6 ini, kira-kira begitu. Ya. Maka kita sekarang sudah di halaman 5, ya. Halaman 5 ini berikutnya. Halaman 6, halaman 5 sudah selesai. Ini bahasa Inggris saya yang sederhana, ya, yang ini saya berarti waktu itu saya sudah 2 tahun di Amerika, tahun 92. Itu berbunyi ini analisa saya. What makes Berkeley Books interesting is that it reminds us of other educational institutions in the East, Baghdad, Nishapur, and their vicinities in preceding centuries. Ini kalimat pertama, ya. Apa yang menjadikan bukunya Berkeley menarik, itu mengingatkan kita pada lembaga-lembaga pendidikan di dunia timur daripada Kairo, yakni di Baghdad, ya. Baghdad kan bagian timur daripada Kairo. Ada juga di Nishapur, yakni di Iran, ya. Serta beberapa tempat sekitar itu di abad-abad sebelumnya, preceding centuries. Tadi saya sebut seperti Madrasah Nizamiyah itu kan ada di situ. Yang itu ada di abad-abad sebelumnya. Ya. Nah, lembaga-lembaga pendidikan ini, this traditional educational institution, itu kita kenal sebagai tipikal dunia Sunni, typical sign of Sunni Muslim. Ya. Jadi tipikal lembaga dunia Sunni adalah seperti ini, lembaga pendidikannya. Ya. Mereka glorified their triumph over the Mu'tazilis. Ini bahasa saya, ya. Mereka mengglorifikasi, mereka melakukan selebrasi, mengagung-agungkan kemenangannya, selebrasi, ya. Mengagungkan kemenangannya, glorify their triumph over the Mu'tazilah, yakni mereka memenangkan Mu'tazilah, memenangkan Syiah di satu sisi, on the other hand. Dan mereka re-establish their common identity. Mereka memperkuat identitas mereka. Jadi identitas mereka ya gitu, Sunni itu. Dan kebanyakan salah satu identitas mereka pada waktu itu, kebanyakan tidak semuanya, ya, itu melakukan dikotomi memang. Ada dikotomis religious sciences, ya. Ada dikotomi antara
pendidikan agama dan non-agama. Saya sebutkan madrasah tadi, itu kan hanya pendidikan agama saja. Terus jadi lebih dominan pendidikan agamanya saja pada waktu itu. Itu adalah salah satu identitasnya. Itu analisa saya pada paragraf pertama seperti itu. Analisa berikutnya dari bukunya Berkey ini saya sebut, tentu saya baca banyak buku, tidak hanya satu, maka saya terinspirasi untuk menganalisa ini. Lebih signifikan lagi, bukunya Berkey ini itu merupakan arbitrator, penengah-nengahi, ya, sebagai mediator juga lah. Ada para penulis buku yang penting pada waktu itu, yakni saya sebut di sini A.L. Tibawi dan George Makdisi, yang saya sangat akrab dengan buku-buku mereka, maka saya bisa mengkaji pada waktu itu. Terus saya sudah baca, saya sudah diedukasi oleh profesor saya pada waktu itu. Mereka berdua itu adalah experts on Muslim education. Mereka adalah para ahli pemikir pendidikan Islam, para ahli sejarah pendidikan Islam pada masa pertengahan, ya, yang mereka berdebat tentang madrasah, yang itu terjadi tahun 60-an pada waktu saya lahir gitu. Tapi kan saya baca bukunya. Jadi ketahuan juga berdebat pada tahun 70-an tokoh-tokoh ini. Jadi bukunya Tibawi ini ada di tengah-tengah dari dua tokoh itu, kira-kira begitu. Itu analisa saya seperti itu. Maka Tibawi tokoh yang menulis buku ini, Berkey ini, tugasnya adalah systematize and formalize, mensistematika dan memformalisasi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang intinya ya itu bukunya yang sangat menarik itu, seperti yang bisa Anda baca bukunya, ya, dan Anda bisa baca ini, bisa baca di dari saya ini, survei ini, review ini. Hal yang lain bisa dilihat, bukunya Berkey ini sangat hidup, The Vividness of Berkey. Itu terlihat dalam konsistensi, dia membahas secara konsisten. Konsisten dalam menggunakan sumber-sumber asli, bukunya Az-Zarnuji. Ya, ini pakai buku Ta'limul Muta'alim, Ta'lim wal Muta'alim, itu dipakai. Ya. Yang buku itu sudah ada terjemahnya dalam bahasa Inggris, ada terjemahnya dalam bahasa Prancis, ya. Yang diterjemahkan Prancis von Grunebaum tahun 47. Jadi buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Prancis von Grunebaum. Ya. Saya baca kedua-duanya, bahasa Inggrisnya saya baca, bahasa Prancisnya saya baca, dan bahasa Arabnya tentu saya baca waktu di Indonesia ya, kalau bahasa Arabnya itu. Dan juga menggunakan sumber Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dipakai. Ya. Dan juga sumber-sumber Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Subki, Al-Makhrizi, As-Sakhawi. Itu dibaca semua oleh tokoh ini, ya, dan dijadikan referensi yang utama. Maka bukunya menjadi sangat brilian, dan kemudian sangat bermanfaat yang kita baca sampai sekarang itu. Ya, bukunya tokoh ini. Terakhir, ini udah halaman terakhir ya. Kalau ada masalah sedikit saja saya sebut ya. If there is any problem, kalau ada masalah itu sekali lagi kadang-kadang ada generalisasi yang kurang pas ya gitu. Buku itu. Ya. Jadi kritik saya hanya kecil saja ya. Kadang-kadang terjadi generalisasi gitu. Ya. Jadi kritik saya tidak banyak, tapi lebih banyak manfaatnya bukunya, lebih hidup dan layak kita contoh bagaimana Berkey menulis buku sejarah pendidikan Islam itu. Dan juga layak dicontoh review saya ini, saya mereview hanya 6 halaman ini, 6-7 halaman. 7 halaman ya, 6 halaman setengah itu. Yang dinilai baik oleh profesor saya. Begitu aja share saya pertama sebelum saya menginjak ke berikutnya nanti. Saya beri kesempatan yang cukup panjang ya bagi mahasiswa untuk mengkritisi atau feedback ya. Saya dengan senang hati mendengar para mahasiswa dan sekaligus kenal namanya. Ya. Jangan ragu mahasiswa-mahasiswa untuk nanya saya pendalaman tentang materi yang pertama ini. Sebelum nanti saya share pada berikutnya ya. Paling enggak setengah jam lah kita bicara ini ya. Setengah jaman antara 15 sampai 20 menit paling enggak kita bicara. Jangan lupa memperkenalkan diri, nama, saya ingin mendengar dan sekaligus menyampaikan gagasan. Ya, silakan. Saya catat namanya. Siapa? Saya, Pak.
Nur Hakimah ya, silakan Nur Hakimah. Nur Hakimah. Ya, langsung. Walaupun saya tadi agak terlambat, Pak, sekilas Nggak apa-apa. saja yang bisa saya tangkap ini Silakan. dari tadi penjelasan Bapak tentang bukunya Berke ya. Ya, betul. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ketertarikan dunia Barat terhadap perkembangan pendidikan Islam ya Pak ya. Ya. Lah ini yang terjadi sekarang ini, yang terjadi di Perancis itu tentang adanya karikatur Nabi Muhammad itu yang kemudian menjadikan ataupun apa ya terjadi permasalahan sekarang ini. Apakah ini kaitannya kalau dikaitkan dengan dakwah ataupun tentang sejarah pendidikan Islam, apa memang belum sampai ke sana atau gimana Pak? Sehingga Islam di sana begitu mungkin apa masih asing atau bagaimana? Mungkin itu Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira pertanyaan baik secara umum. Lagi-lagi kita bagaimana memahami fenomena Barat ya. Kalau dalam buku itu kan Barat memahami kita. Nah sekarang sekali lagi kita memahami Barat. Pertanyaannya kan itu yang dihubungkan hubungannya dengan Prancis. Ini saya ke buku ini dulu. Ke tadi lagi sedikit ke atas. Belum secara spesifik ya. Nah kalau Berke ini, menulis buku ini, nama tempatnya Jonathan Berke. Wallahu a'lam apakah dia akhirnya muslim atau tidak, saya nggak mengikuti ya. Jadi saya juga nggak diceritain oleh profesor saya apakah dia muslim atau tidak gitu. Profesor saya sendiri pada waktu itu bukan muslim ya. Berke ini menurut saya termasuk yang makhluk langka, bagian daripada ilmuwan Barat. Dan tidak sekedar ilmuwan yang mendalami sejarah pendidikan Islam. Ya. Itu sangat langka. Kebanyakan mereka itu orang Barat hanya bicara soal sejarah Islam, tapi sejarah pendidikan dan pemikiran Islam itu sangat langka sekali. Ya. Bisa dihitung jari. Tokoh di sini misalnya tadi saya sebutkan ada A.L. Tibawi tadi ya, ada George Makdisi itu orang Barat tapi aslinya Arab ya. Jadi sangat jarang orang yang mendalami sejarah pendidikan Islam. Sejarah filsafat pendidikan Islam juga sangat jarang, termasuk Berke ini. Nah kalau yang terjadi seperti yang di Prancis itu kan lebih bukan ilmuwan, jadi ilmuwan juga bukan, tapi lebih merupakan politisi ya, politisi. Dan kita tahu tidak hanya di Barat, di dunia yang lain juga, termasuk di Indonesia, antara politisi dengan pakar ya, dengan ilmuwan kan dikotomisnya tinggi sekali, ada polarisasi juga tinggi, apalagi di Barat. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah belum sampai ke sana, sudah ya. Islam itu udah sampai ke Perancis, udah berabad-abad kan. Muhammad Abduh saja bayangkan, Muhammad Abduh saja di Perancis itu abad 19. Dan Muhammad Abduh kagum terhadap Perancis pada waktu itu kan. Betapa Perancis itu secara sangat Islami sekali ya. Pada waktu itu Perancis sangat Islami sekali karena banyak nilai-nilai Islam yang dipakai di sana. Tentu bukan nilai Islam yang apa namanya, bukan hal yang berlawanan dengan Islam, tapi justru yang persis dengan nilai Islam, seperti soal kebersihan, soal disiplin, soal menghormati orang lain. Jadi yang dilakukan oleh Presiden Prancis ini sama sekali berarti tidak seperti itu ya, dan tidak mewakili Prancis secara umum, meskipun ada aja tokoh-tokoh antagonis seperti itu selalu ada gitu ya. Nah biasanya kaum politisi itu tidak sama dengan kaum ilmuwan, tidak sama dengan kaum budayawan ya. Nah, kita ini kan di dunia akademisi, termasuk saya ke Amerika bertahun-tahun juga bagian daripada akademisi ya. Saya ke Eropa berkali-kali juga adalah bagian daripada akademisi, meskipun beberapa kali sebagai birokrat juga ke Eropa. Itu mewakili hal yang ini yang perlu disuarakan, yang saya sebut dalam buku saya sebut sebagai smiling Islam ya. Tapi sesungguhnya sekali lagi kalau pertanyaannya apakah Islam belum sampai ke situ? Udah kesampai, tapi ada aja orang yang belum sampai, ada juga orang yang selalu antagonis, selalu ada. Ya, itu kita jangan kaget lah, selalu ada seperti itu. Nah biasanya yang itu adalah kaum politisi ya, terus juga kelompok-kelompok mass media yang salah juga masih ada kadang-kadang gitu. Nah ini yang perlu diluruskan. Tugas para ilmuwan, para akademisi kita ya harus meluruskan seperti itu. Ya. Bahkan banyak buku-buku Islam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis jauh ya di abad 18 ya. Kisah Isra Mi'raj juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Itali, ya, bahasa Perancis itu sudah banyak sekali. Jadi tidak aneh sebetulnya. Tapi ada aja masih orang yang salah. Ya.
Jadi ini memang belum pernah selesai. Ya. Baik, saya kira pertanyaan yang baik dari Nur Hikmah. Yang lain saya masih nunggu. Silakan. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Oke, nama saya Muhammad Wahyu Iza. Oh ya, Wahyu. Oke. Ya, saya mau bertanya ini terkait dengan Jonathan Berke ini, Pak ya. Ya. Terkait dengan penjelasan Bapak tadi, pemikiran Jonathan Berke ini adalah salah satu orang Barat yang mengaji cara pendidikan agama Islam semacam itu. Jadi yang saya tanyakan itu keterkaitan beliau itu dalam segi pemikiran tentang pendidikan Islam, masuknya dalam kategori haluan kiri atau haluan kanan seperti itu, Pak. Kemudian ketika dalam pembahasan tadi, karena yang dikasih itu adalah kitab-kitab misalkan ala-ala pesantren seperti taklim itu, Pak, atau apakah ada sumbangsih dari pemikiran Jonathan Berke ini yang bisa nanti diambil manfaatnya bagi pendidikan agama Islam pada era-era masa ini, Pak? Mungkin semacam itu aja. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Maaf tadi Pak Prof ya. Ya. Sinyalnya tadi hilang. Oh, baik. Apa diulang lagi ya? Yang bagian ulang lagi ya? Sedikit ya? Tapi sudah masuk ya tadi ya, yang pertama ya. Kita langsung ke Wahyu ya, bisa ya, lanjut tadi ya. Iya, Pak. Boleh ya. Baik, apakah Berke ini termasuk dalam kategori apa kalau kita nilai? Lagi-lagi yang menilai kita kan, nilai kita ini bisa salah, bisa benar ya. Berke sendiri dalam menilai dunia Islam juga bisa salah, bisa benar kan gitu kan. Nah, tapi kita mencoba untuk hati-hati ya. Paling enggak dari cermatan yang saya pelajari tentang Berke ini, saya tidak menggolongkan dia kanan atau kiri. Ya, tidak menggolongkan kanan atau kiri, tidak. Kalau saya menggolongkan dia, kan bagian itu daripada kelompok yang studi Islam ya. Kita bisa menyebut orientalis juga bisa gitu ya. Tapi dia itu di bagian mana? Ya. Saya lebih menempatkan dia itu kelompok revisionis. Kelompok yang merevisi. Ya, revisionis. Ya. Siapa yang direvisi? Kawannya sendiri, orang Barat sendiri direvisi. Gitu. Nah itu ada beberapa tokoh seperti Jonathan Berke ini, tokoh yang lain lagi itu kalau Jepang itu seperti Nakamura, Mitsuo Nakamura ya. Kalau Amerika ya itu karena saya banyak di Amerika jadi saya lebih banyak tahu Amerika itu seperti teman saya yang nulis pengantar buku saya itu, yakni pengantar buku saya ada yang ada mungkin sudah beli mungkin, yakni siapa namanya? Buku saya, maaf sebentar, sampai lupa. Yang dalam buku saya ada Ron Luckenspool, ya, itu termasuk revisionis menurut saya. Ron Luckenspool, terus kemudian Mark Woodward, ya, itu juga termasuk, Mark Woodward itu termasuk di sana. Itu adalah revisionis, kaum revisionis. Merevisi pendapat-pendapat sebelumnya. Ya. Banyak seperti itu. Bahkan mungkin termasuk penulis buku The Venture of Islam yang terkenal itu ya, The Venture of Islam, sejarah peradaban Islam itu. Buku itu saya kira dia termasuk kaum merevisi yang merevisi pendapat-pendapat sebelumnya ya. Nah, apakah pendapatnya bisa dipakai? Sangat bisa sekali membantu kita, apalagi mereka sepandangan dengan kita gitu ya. Yakni mereka itu mengajarkan kita lebih kritis terhadap bagaimana cara belajar gitu ya. Cara lebih kritis ya dalam pendekatan studi kita. Dan juga lebih murni, ini mereka pakai kitab-kitab yang asli yang mereka pakai, yang kita sendiri malah nggak pakai ya. Kita lebih banyak copy paste saja contohnya. Jadi banyak yang kita bisa pelajari. Jadi saya kira itu juga hal yang penting, pembelajaran yang kita ambil dari tokoh-tokoh seperti ini, dari pertanyaan Wahyu tadi. Jadi buku ini sekali lagi membawa manfaat yang penting ya. Buku The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo ini. Ya. Yang ringkasannya ada sekali lagi dalam ini ada di buku saya, buku Mendakwakan Smiling Islam itu ada di itu. Oke, silakan masih yang lain lagi. Sedikit lagi sebelum kita menginjak, masih cukup waktu, masih panjang. Saya nggak buru-buru. Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Syariful Anam. Anam ya. Saya mau tanya itu Pak, dulu itu kan
saya pernah dengar cerita kalau pada masa kejayaan Islam itu pernah ada perpustakaan terbesar di Spanyol kalau nggak salah ya. Nah itu malah orang-orang Barat itu sengaja belajar tentang Islam, tentang Al-Quran untuk mentranslate dari kitab Indo atau kitab aslinya gitu Pak. Sehingga banyak para ilmuwan seperti Ibnu Khaldun yang harusnya kita kenal malah mungkin pada beberapa orang banyak yang kurang kenal gitu Pak. Lah, terus kemudian dalam review Pak Prof ini kan tadi disebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah ditawari itu Pak ya. Lah, kita pun saya sendiri baru pertama kali tahu. Terus apakah ini dampak dari tadi imbas dari penerjemahan orang-orang Barat tentang kitab aslinya, atau mungkin memang Jonathan Berke ini mengambil dari kitab aslinya gitu Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Jonathan Berke ngambil dari kitab aslinya bahasa Arab ya. Silakan cek di itu kalau mencari, saya punya buku aslinya ya, buku Jonathan Berke yang aslinya ini ada. Belum sampai ke mahasiswa ya, saya baru sampai ringkasannya doang ini yang sampai ke mahasiswa ya. Itu nanti ceknya bukunya ada gitu, yang intinya berarti kitab yang dia baca itu nggak dibaca oleh kiai kita, apalagi oleh santri kita. Jadi ya mereka lebih rapi. Tapi jangan lupa Jonathan Berke ini juga ke Mesir. Bisa jadi dia dapatnya di Mesir. Dia penelitian waktu nulis buku ke Mesir dia. Gitu. Jadi ya kita jangan suudon juga, jangan selamanya suudon pada orang Barat ya. Nah jelas yang saya lihat, saya cermati memang mereka itu orangnya lebih teliti, lebih serius, lebih kerja keras gitu ya. Dari kita, otomatis mereka memperoleh hal yang kadang-kadang kita belum peroleh, seperti salah satunya cerita seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh suudon ya. Kemudian cerita soal purpose, supaya jelas juga tambahan ditanyakan juga. Yang terkenal dalam peradaban Islam itu kan yang disebut sebagai Baitul Hikmah ya. Itu zamannya Ma'mun, kalau Baitul Hikmah itu zaman yang luar biasa kan, Baitul yang namanya itu ya, Baitul Hikmah itu. Kemudian pada zaman Mesir sebelum ini, sebelum masa yang kita bicarakan ini ya ada kata hikmahnya juga, tapi Darul Hikmah ya. Jadi kalau Mesir itu Darul Hikmah, kalau Baghdad itu Baitul Hikmah. Kalau yang Baitul Hikmah itu lebih ke lingkungan Sunni gitu kan, meskipun Mu'tazilah gitu. Baitul Hikmah kan Mu'tazilah tapi lebih akhirnya dekat ke Sunni gitu kan. Sementara kalau Darul Hikmah yang di Mesir itu punya Fatimiyah, dan punya Fatimiyah itu adalah Syiah ya, Syiah Fatimiyah ya. Karena waktu itu kerajaan Fatimiyah ya. Nah, ini sebelum masa Mesir, sebelum masa Mesir itu. Dan nanti muncul baru Al-Ayyubi, itu sebelum Ayyubi itu. Nah ini perpustakaannya luar biasa, ya Baitul Hikmah sama Darul Hikmah itu yang belum ada, pada waktu itu belum ada ya. Nah mereka itu kan memang pembelajaran dunia Islam, itu ada di mana-mana, bukan hanya perpustakaan saja gitu. Jangan lupa juga mereka punya penerjemah yang luar biasa, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Perancis, bahasa Inggris ya. Kitab-kitab itu yang aslinya juga masih ada gitu. Ini dengan baik, tapi jangan lupa bahwa mereka itu menguasai, seperti yang kita tulis, kita baca juga di beberapa tulisan, mereka menguasai Barat paling enggak itu sampai abad 16 gitu ya, sebelum Renaissance gitu. Tapi kemudian setelah terjadi Renaissance, yakni pencerahan dunia Barat gitu, sampai premodern abad 20 ya, mereka sudah pakai sumbernya sendiri, sudah lebih berkembang lagi dari dunia Islam kan, ya. Jadi mereka ya memang inspiratornya dunia Islam, tapi yang mengembangkan kan orang Barat sendiri. Jadi otomatis dunia keilmuan itu jauh lebih maju kan, Barat daripada dunia Islam yang kita baca masa berikutnya. Maka kira-kira babakannya kira-kira begini, supaya jangan salah paham ya. Nabi Muhammad abad 7 ya, 7 Masehi sampai abad 11 Masehi ya, 5 abad dunia Islam itu menguasai dunia ya, sampai menguasai di mana-mana ya. Jadi 5 abad pertama itu disebut sebagai the golden age of Islam, itu menguasai dunia. Jadi kalau ada
orang sekarang, kita bayangkan kalau sekarang yang menguasai dunia kan bukan Islam, jelas juga bukan Islam ya kalau sekarang. Kalau kita sekarang bilang peradaban dunia sekarang kan tetap kita melihatnya itu ya Tokyo, kita melihatnya itu ya Eropa, ya kita melihatnya Cina kan gitu kan, masih begitu kan. Kalau sekarang ini kan meskipun ada Abu Dhabi dan sebagainya, tapi kan itu kan perkembangan berikutnya masih dikuasai segala macamnya oleh yang kita sebut tadi gitu. Tokyo, terus kemudian Seoul ya di Korea Selatan itu disebut sebagai negara yang paling inovatif kan, itu kenyataan kan itu negara-negara yang non Islam kan ya. Nah dulu kalau kita bicara 5 abad pertama Masehi, ya ini tadi itu dari abad 7 sampai 11 12 Masehi, zaman setelah Nabi, itulah pusat peradaban dunia pada waktu itu. Mana ya Baghdad pada waktu itu gitu kan. Ya itu nyata sekali. Jadi orang rujukannya ke sana. Tapi kan nggak selamanya seperti itu. Setelah abad 13 ke atas, ya, itu kemudian terjadi para sejarawan Muslim mengatakan, apalagi sejarawan yang lain mengatakan, terjadi kemunduran dunia Islam. The decline of Islamic civilization. Itu mulai abad 13. Ya. Yang kemudian kebetulan muncul pas pada perkembangan Sufi Torika pada waktu itu. Dan munculnya madrasah pada waktu itu bareng gitu ya. Tapi jangan dipawang hitamkan ya. Itu kebetulan bareng gitu pada waktu itu. Dan itu kebetulan terjadi pemunduran, ya otomatis tidak puncak lagi kan, tidak puncak lagi zaman kejayaan Islam menjadi rujukan utama dunia Barat. Tapi yang namanya sosiologi bukunya Ibnu Khaldun ya, sampai abad 16 Masehi pun itu masih dipakai di Barat. Ya. Tapi abad 17, 18 sampai apalagi sekarang ya otomatis sudah tidak merujuk lagi ke Ibnu Khaldun kan, kira-kira begitu. Hanya menjadi rujukan nomor berapa, rujukan utama gitu ya. Sudah diupdate oleh para ilmuwan-ilmuwan yang lebih baru lagi ya. Jadi itu kira-kira masa kejayaan Islam setelah abad 13 apalagi abad 16 ya, itu hanya menjadi rujukan saja, sudah bukan menjadi kiblat lagi gitu. Ini supaya kita adil dalam melihat sejarah ya. Kita harus adilnya begitu. Jadi oleh karena itu tidak salah kalau kita pun perlu belajar dari dunia luar. Dulu umat luar belajar sama Islam, sekarang kita belajar sama Islam yang maju, tapi juga kita belajar dari sekali lagi dunia Islam yang sudah mendahului kita ya. Kita perlu belajar dari bagaimana Korea Selatan ya, belajar dari Tokyo, belajar dari dunia Barat yang maju, tidak salah, meskipun tidak harus persis ya. Kita melakukan transformasi ya, difilter dengan baik gitu. Selain kita belajar dari dunia Islam sendiri yang sudah jelas tadi ya, dari referensi dunia Islam yang sudah maju duluan. Saya kira itu pertanyaan penting juga yang ketiga ini dari Anam tadi, karena itu menyangkut peradaban ke depan, ke belakang dan ke depan ya. Masih ada yang lain lagi, silakan. Mungkin 2 atau 3 lagi nanti baru kita lanjut ke materi lanjutnya. Silakan. Ada waktu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ani ya, Mbak Ani ya? Iya, iya Pak, silakan. benar. Ani Mukbira Pak. Silakan. Dari Prodi PGMI. Oke. Pak, Komisi mau tanya terkait pandangan Bapak terhadap Islamofobia, Pak. Islamofobia ini kan bagian dari salah satu sejarah peradaban Islam juga, Pak. Terkhusus kekinian gitulah Pak ya, bukan masa lampau lagi. Kalau lihat masa lampau, Barat ini di beberapa titik mengambil referensi dari Islam. Tapi semakin ke sini kok perkembangannya kok agak berbeda begitu. Terkait juga Islamofobia yang dihembuskan oleh Barat, kemudian sampai dengan dunia hari ini, bahkan kemarin-kemarin itu Pak, memandang Islam ini sebagai salah satu agama yang tanda kutip perlu diwaspadai oleh mereka dan lain-lain. Bagaimana Pak pandangan Bapak terkait Islamofobia, dan bagaimana juga kita sebagai calon pendidik, bahkan juga yang nantinya akan lebih mengembangkan lagi sejarah ataupun peradaban Islam di masa yang akan datang, menyikapi dan memaknainya seperti apa? Terima kasih Pak. Baik. Islamofobia yang ditanyakan tadi kan lebih pertanyaan takutnya orang Barat terhadap Islam gitu ya. Pertanyaannya apakah ada Islamofobia, itu supaya kita pahami dulu. Ya, insya Allah jawaban saya benar karena saya cukup lama di Barat ya.
baik di Amerika maupun di Eropa? Jawabannya ada. Ya. Tapi kita bisa mengatakan Islamofobia itu bukan satu-satunya, bukan yang dominan di Barat. Ya. Barat yang cinta Islam juga tidak kurang. Ya. Kalau bisa mengatakan Islamofobia gitu ya, berapa persen sih? Kalau saya melihat nggak lebih dari 5%, 5-10%. Ya. Tapi itu kemudian suaranya keras karena ada di koran-koran, ya, karena ada di pemberitaan yang kita baca. Berarti kan sebetulnya di dunia nyata Barat sendiri tidak dominan. Kalau saya jawab 5-10% Islamofobia itu, ya, tidak terlalu besar Islamofobia. Jadi Islamofobia itu ada, tapi itu bukan mewakili dunia Barat. Ya. Tidak, Barat itu identik dengan takut Islam semua, enggak. Ya. Jadi yang masuk Islam, misalnya Islam di Amerika, ya, kalau itu terjadi kan di Perancis, Islam di Amerika, yang nggak jauh di Belgia, itu kan menyalahkan terakhir ini. Di Belgia menyalahkan presiden Perancis saat ini, itu Belgia sama-sama di Eropa, ya. Jadi kita lihat secara utuh dulu kita supaya tidak salah. Di Amerika saya bisa mengatakan, dan itu kenyataan bahwa masih ada Islamofobia juga ada, tapi jangan lupa Islam itu disebut sebagai the fastest growing religion in the US. Islam adalah agama yang paling cepat perkembangannya di Amerika, mengalahkan agama-agama yang lain. Itu jelas kenyataan, ya. Yang jumlahnya, kuantitasnya menjadi luar biasa, ya. Itu ada di Amerika, contohnya kalau kita menyebut sebagai superpower. Sehingga selagi kita tidak perlu takut terhadap istilah Islamofobia, bahwa itu ada harus kita luruskan, ya. Islamofobia jangan kita balas dengan terorisme. Islamofobia jangan kita balas dengan demo-demo yang tidak mencerahkan, ya. Tapi dengan tulisan, dengan dialog yang mencerahkan, gitu. Malah bisa kita mengatakan supaya kita adil, Islamofobia itu ada di Barat, tapi jangan lupa di Indonesia, mudah-mudahan tidak ada di monitor ini, di Indonesia juga ada Western phobia. Orang takut pada Barat itu juga ada, supaya adil nih, ya. Barat takut pada Islam, Islam juga takut pada Barat juga ada Western phobia. Kan ada orang yang salah paham terhadap Barat, ya. Dan itu misalnya diwakili oleh Ikhwanul Muslimin yang sudah ada di abad 19. Ikhwanul Muslimin itu yang anti Barat sama sekali, ya. Yang juga tidak suka sama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lama di Barat, ya. Padahal Muhammad Abduh adalah intelektual Muslim, tidak disukai oleh Ikhwanul Muslimin, kan itu. Jadi orang Islam yang takut pada Barat juga ada, kita harus jujur. Itu namanya Western phobia. Ada lawannya Islamofobia. Malah saya ditambahkan teman saya, oh tidak hanya Islamofobia, Western phobia, takut Islam, takut Barat. Terakhir ini juga ada Chinese phobia, takut pada Cina. Takut pada Cina. Gitu. Tadi takut pada Cina yang berlebihan itu juga ada. Takut pada Barat yang berlebihan itu juga ada. Takut pada Islam yang berlebihan itu ada. Semuanya itu tidak benar sikap seperti itu. Ini supaya adil kita sebagai akademisi. Ya. Benci banget pada kelompok lain itu juga tidak benar. Kelompok-kelompok yang lain, ya. Itu berarti melanggar surat Al-Quran Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Jadi Allah menyebutkan bangsa-bangsa di situ. Berarti kan bisa kita sebut bangsa Cina, bangsa Barat, bangsa Arab, bangsa kita semua itu adalah untuk saling bersahabat, untuk saling belajar, to learn one another, lita'arafu, ya. Tapi yang terjadi malah saling membenci, malah saling di fobia, itu adalah salah. Maka kita jangan ikut-ikutan fobia seperti itu, kan begitu. Makanya mayoritas termasuk dalam dunia Islam, mayoritas itu mereka sebenarnya kelompok yang tidak fobia, ya. Misalnya kepada Cina misalnya, ini yang gampang aja. Hasil survei mengatakan, ya, juga tidak semua orang benci takut pada isu-isu Cina, termasuk isu PKI, ya. Kan udah banyak tuh survei, ada politik tentang isu PKI dihidupkan lagi, ya. Itu ada di Indonesia, tapi nggak sampai 10% orang yang percaya bahwa PKI hidup lagi, ya. Kan begitu hasil survei mengatakan. Baca itu hasil surveinya LIPI, hasil surveinya Alvaro, ya, yang mengatakan ada isu tentang PKI hidup lagi di Indonesia. Orang Islam Indonesia nggak percaya dengan isu itu. Maka yang percaya nggak lebih dari 5-10% gitu. Itu hasil penelitian.
Sama juga fobia yang lain tadi, kalau takut pada barat, takut pada yang lain, itu tidak sepenuhnya percaya dan takut begitu aja. Sama juga dunia Islam tadi, orang barat itu tidak semuanya benci pada Islam. Orang barat yang cinta mati pada Islam juga tidak sedikit, malah lebih besar daripada yang itu. Gitu. Saya bisa menceritakan misalnya waktu saya pergi haji ya sama istri, saya pergi haji dari Amerika tahun 97, dari Amerika ke Arab, terus pulang lagi ke Amerika gitu, dengan jamaah Amerika. Nah, jamaah Amerika yang kulit putih itu ya orang-orang yang saya pilih sudah sikap-sikapnya udah sesuai ajaran Islam sebelum mereka masuk Islam gitu. Mereka soal kerja keras, mereka soal menghormati orang lain, ya. Mereka soal berpikir yang lurus, berpikir yang tidak diskriminatif ya. Itu udah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nggak perlu diislamkan lagi, mereka sudah Islam. Islamnya hanya asyhadu alla ilaha illallah, udah sesuai kata-katanya, udah semua. Beda dengan dunia Islam, di mana tingkah lakunya banyak yang tidak Islami, kan gitu kan? Tingkah lakunya tidak Islami. Padahal syahadatnya sudah benar, ya. Sholatnya tidak benar, tapi tingkah lakunya tidak Islami, seperti itu. Maka kita jangan terlalu takut dengan istilah sekali lagi Islamfobia, ya. Apalagi kemudian kita balas dengan kebencian. Marilah kita benci Barat dengan Western phobia. Marilah kita benci Cina dengan China phobia. Berarti melanggar hadis utlubul ilma walau kana bisin, kan begitu kan? Kita harus saling belajar, gitu, membuka itu. Nah, yang tidak benar kita luruskan. Itu sikap kita yang benar seperti itu. Saya kira gitu tadi dari tentu Bu Guru kita, karena BGMI ya, Bu Guru kita, yakni Bu, siapa tadi ya? Saya sudah tulis nama-namanya tadi, BGMI, Bu Anik ya, sudah tulis. Baik, yang lain mungkin masih ada 1 atau 2 lagi maksimal. Terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. sama-sama. Baik, yang lain 1 atau 2. Ya, kami tanya Pak. Sekarang berkaitan Sunar ya, Pak Sunar. Ya. Oke, Baik. terima kasih waktunya. Tadi disampaikan oleh Pak Prof bahwa orang-orang Barat atau bangsa Barat telah membuat dikotomi ilmu, ada ilmu agama, ilmu umum, dan efeknya sampai sekarang terjadi 2 macam pendidikan, pendidikan umum dan pendidikan yang bernuansa Islam. Yang kami tanyakan ini untuk Bapak Prof, secara spesifik sebenarnya dimulai sejak kapan ini untuk dikotomi ilmu ini, atau dapatkah juga bagaimana Islam mengembalikan agar tidak terjadi dikotomi? Terima kasih. Baik, Pak Sunar dan yang lain yang tentu sudah terima buku saya, jadi kalau dibaca buku saya nanti akan ada jawabannya, tapi nggak apa, kita sekarang respon secara singkat. Dalam buku dikotomik ada ya itu ya. Jadi kalau dikotomi, pertama di Barat itu juga ada dikotomi. Kemudian Barat dikotominya ya lebih tidak kenal agama kan, di Barat itu kebanyakan ya. Yang sangat sekuler itu kan dikotomi. Barat sangat sekuler itu nggak bisa diingkari, jelas sekali. Barat itu membunuh Tuhan, ya. Membunuh Tuhan. Nah, Tuhan mereka kan bukan Tuhan kita, Tuhan mereka lain kan. Tapi Tuhan mereka sudah dibunuh, ya. Dari abad 17-18 itu ada pembunuhan Tuhan. God is dead, itu jelas sekali. Itu kan dikotomis seperti itu. Sehingga agama tidak menjadi roh terhadap ilmu, keilmuan, terhadap pembangunan segala macam tidak menjadi roh, ya. Itu jelas dikotomis, sekuler, ya. Bahkan uangnya aja itu juga uang modal sekuler, ya. Nah, jangan lupa di dunia Islam juga terjadi dikotomi. Ini yang ditanyakan tadi. Seperti dalam buku saya sebutkan, dalam dunia Islam dikotomi juga sudah menyejarah. Yang lebih menonjol hanya ilmu agama saja, ilmu umumnya nggak dikuasai, gitu kan? Terpisah. Jadi sebaliknya kalau di Barat itu ilmu sekulernya yang berkembang, di Islam yang berkembang hanya ilmu agama saja, gitu. Kapan itu mulai dikotomi yang sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran Rasul, ya, ajaran Allah. Kalau ajaran Rasul, ajaran Allah itu tidak boleh dikotomi, ya. Ada hablum minallah, ada hablum minannas, kan gitu kan? Ada vertikal, ada horizontal, itu kan tidak dikotomi ajaran yang benar, ya. Harus terintegrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, tapi ternyata sejarah, maka kita harus membedakan antara sejarah dengan Al-Quran, dengan hadis,
kita membedakan antara Muslim dengan Islam itu harus beda. Islam dengan Muslim harus kita bedakan, berpikir ya. Nah kalau bicara Muslim ya itu bicara sejarah ya. Itu terjadi dikotomi paling enggak mulai akhir abad 11 Masehi. Ya. Akhir abad 11 Masehi, abad 12 ya. Dan sayangnya sampai sekarang masih terasa seperti itu gitu. Yang masing-masing seperti itu ada ya. Maka inilah yang harus kita rubah ya. Apa yang bisa kita suarakan untuk anak didik kita, untuk keluarga kita. Nah, saya kan bisa menyuarakannya melalui buku. Saya sebagai akademisi melalui buku saya suarakan, ya melalui forum akademis saya suarakan, ya dan melalui kebijakan-kebijakan itu yang bisa kita lakukan. Jadi semua kita harus berperan. Ya. Jadi karena sudah menyejarah, ya, bukti misalnya madrasah, kalau dalam buku saya sebut madrasah nizamiyah itu hanya memperkenalkan ilmu agama, itu kan bukti dikotomis. Ya. Itu sekali lagi sudah ada di akhir abad 11, ya, paruh kedua abad 11 Masehi, yang mulai kemunduran dunia Islam pada waktu itu. Ya. Yang abad-abad sebelumnya itu dunia Islam sangatlah maju. Gitu. Jadi maju dalam bidang penerjemahan, maju ada dialog antara dunia Islam dengan dunia luar, dunia barat. Ya. Itu maju dialog betul itu. Maju. Kalau istilah saya adalah open dialog, dialog yang terbuka antara dunia Islam dengan dunia luar, ya. Dan tidak takut dunia Islam untuk dipengaruhi, karena dunia Islam juga mempengaruhi, gitu. Tidak takut terhadap dialog itu. Maka bangsa yang maju kan seperti itu, bangsa yang berani terbuka, tapi sangat kritis ya dalam dialog itu. Nah saat dikotomi muncul, maka muncullah kemunduran-kemunduran yang ada. Itu ya Pak Sunar ya, kira-kira ya. Responnya begitu, sarinya ada di buku saya juga bisa dicek ulang nanti. Baik, silakan yang lain. Satu lagi barangkali. Satu lagi. Sebelum kita paparan lanjut. Contoh kitab Mu'jam al-Mufahros itu adalah salah satu bentuk penggabungan antara Islam dengan Barat itu sebenarnya bisa digabungkan atau gimana itu Pak? Misalkan A.J. Wengsing itu sih Pak. Mu'jam yang ensiklopedi bukan ya? Ensiklopedi. Iya, yang besar itu sih Pak, berjilid-jilid itu sih Pak. Ya, tentu ya untuk kitab-kitab yang bersifat ensiklopedi perlu untuk berarti menggabungkan kan, artinya tahu semua dunia luar dan dunia barat ya. Meskipun juga pasti terbatas juga, usaha itu belum selesai gitu. Contoh misalnya juga waktu saya mencari di Mu'jam itu saya dulu mencari tokoh yang saya tulis dalam disertasi saya. Ternyata saya menemukannya kecil sekali. Ya, maka saya sebut ensiklopedi tadi kan. Saya mencari siapa Mahfud At-Tirmizi. Waktu saya nulis disertasi, salah satu tokoh yang saya tulis adalah Mahfud At-Tirmizi. Saya buka Mu'jam gitu ya, itu ternyata keterangannya ada kecil sekali. Ya, sangat sedikit sekali uraiannya gitu. Ya, sangat sedikit sekali. Jadi tidak semuanya lengkap gitu. Ya, jadi oleh karena itu, ya referensi itu kita jangan terbatas. Apa aja yang ada itu harus kita lacak dan kalau kurang ya harus kita melengkapi. Ya. Termasuk juga kita kamus dalam bahasa Arab itu, yakni Munjid ya. Al-Munjid juga kan ada tokoh-tokoh juga di dalamnya. Itu juga tidak lengkap ya tokoh-tokoh itu. Asir ya, ada juga kitabnya Asir itu juga tokoh-tokoh yang penting. Saya lupa nama-nama kitab itu yang waktu saya banyak pelajari waktu saya nulis disertasi. Waktu nulis paper dulu banyak tokoh-tokoh yang kita referensi rujuk dari kitab-kitab penting itu ya. Tapi jelas kita memang harus belajar semua, kita perlu belajar dari manapun, tapi tentu tidak hanya sekedar mengopi saja. Kita harus belajar dengan kritis ya. Baik, terbuka. Mungkin cukup untuk bagian pertama ini. Mungkin paparan berikutnya saya ingin mengajak ke lebih aktual, meskipun tidak sangat aktual sekali, tapi ini masalah yang ini ya, Sherlock ini bisa terbaca ya, Sherlock yang ini, keseimbangan ini terbaca nggak sebentar? Oh Sherlock dulu share screen. Belum ya share screen-nya ya. Share screen.
Maaf sebentar. Mau ya. Oh, tapi ada di tadi ya? Atau ada yang bisa membantu ya? Tadi sudah saya kirim ke chatting tadi. PowerPoint yang tadi itu. Bahannya sudah saya pikir ke chatting, kalau ada yang bisa bantu share screen boleh ya? Kalau ada mahasiswa yang mau bantu, silakan. Sambil saya berusaha nih. Share screen tentang reward, keseimbangan nih. Reward and punishment. Jadi saya sedang mau share screen, tapi kalau ada mahasiswa yang bisa bantu ke share screen boleh. Sedang berusaha. Oh ini, oh sudah ya? Oke ini. Sekarang bisa ya sekarang ya ini ya. Dari saya ini sudah muncul. Bisa kelihatan ya? Baik, ini salah satu yang ada dalam buku saya yang mahasiswa miliki, tidak semua mahasiswa punya. Dan ini buku yang menggagas itu ya, pendidikan non-dikotomis atau yang humanisme religius itu. Salah satunya materi ini saya kira menjadi penting untuk kita bersikap ya. Tentu ada sedikit bagian sejarahnya ada ya, meskipun lebih ke pemikiran yang sekarangnya gitu loh. Dan lagi-lagi pengalaman saya menulis paper ya, yang menurut saya waktu itu paper ini penting, tapi masuk ke dalam buku ini juga saya kira penting untuk mahasiswa untuk belajar dari situ. Baik, judul topiknya adalah keseimbangan antara reward dan punishment dalam dunia pendidikan. Nah, dalam buku ini ada ya, dalam buku Paradigma Pendidikan Islam Humanis ada di dalamnya. Nah, intinya ini. Cara pertama saya menulis buku ini juga membaca ensiklopedi. Saya membaca ensiklopedi umum yang hubungannya dengan topik yang ini, reward and punishment. Saya menemukan uraian itu. Misalnya ada teori reinforcement dari tokoh Thorndike ya. Nah, itu bagian daripada kajian reward dan punishment semuanya ya. Maka itu bagian pendahuluan saya sebutkan ya. Kemudian menurut tokoh ini juga penelitian dia ini observasi tentang trial and error gitu. Ini bagian daripada teori reinforcement sesungguhnya ya. Ini pendidikan, nanti kita lihat bahwa pendidikan yang lebih menekankan reward itu juga bagian daripada reinforcement, intinya begitu ya. Dan orang kalau perhatian ke reinforcement, itu semakin baik hasil pendidikannya, intinya gitu. Jadi lebih baik memperhatikan reinforcement, lebih baik memperhatikan rewardnya. Maka saya sebagai orang yang nulis reward dan punishment, itu juga terpengaruhi, dan saya memang dari awal mencoba untuk lebih berpihak pada reinforcement, lebih berpihak pada reward. Ya. Jadi saya lebih sikap reward daripada memberi punishment kepada dunia pendidikan atau kepada anak didik. Ya. Kemudian dalam pendahuluan juga saya kaji tentang konsep dalam Islam, ya, tentang konsep yang dekat dengan itu kan ada istilah iqab, kalau Al-Quran ada istilah azab, ya. Tapi ada istilah sawab, ada istilah ajroh, ya, ujrun, ajr, sawab kan ada juga itu. Maka di sini kita lihat dalam Islam pun sesungguhnya ada, tinggal kita bagaimana memaknainya. Kemudian masih pengantar bagi dunia pendidikan, ya. Teori umum yang dipertimbangkan yaitu bahwa sistem punishment, reward yang paling efektif adalah jika pelaksanaan punishment dikurangi. Ini teori umum ini, setelah saya baca dari beberapa teori-teori yang ada ya, baik teori Islam dan teori Barat tadi, ternyata bahwa
kalau reward-nya diutamakan, itu hasil pendidikannya menjadi lebih maksimal. Nah, punishment-nya kalau bisa dikurangi atau hampir-hampir ditiadakan. Itu teori umumnya begitu. Nah, ini bahasa Inggrisnya berbunyi itu. The experimental evidence suggests that the most effective system of reward and punishment is one in which the former are emphasized and the latter minimized or avoid whenever possible. Nah, itu setelah saya baca banyak buku, teorinya seperti itu dan saya setuju ya. Anda boleh setuju boleh tidak, tapi saya kira inilah hal yang penting kita rubah cara mindset kita seperti ini. Baik, kemudian dalam istilah psikologi ada istilah punishment, kemudian menggunakan teori Durkheim, ya. Ada juga istilah self punishment, ahli sosiologi ini, itu juga istilah punishment. Lah sementara reward, ini masih konsep umum saja. Itu adalah pemberian penghargaan yang jelas ya, dan dalam arti fleksibel, dalam arti bahwa reward tidak hanya dalam bentuk finansial saja, dalam bentuk materi saja. Ya. Bisa reward dalam bentuk imateri. Ya. Kita memberi respect kepada mahasiswa, kepada siswa, itu juga bagian daripada reward semuanya. Ya. Nah, pertama saya ingin mengajak cara Barat sebagai referensi. Nah, ini tadi kan saya katakan saya tidak dikotomis. Jadi saya juga mengajak membaca mahasiswa gitu, lihat Barat kayak apa sih dalam menerapkan reward dan punishment. Paling enggak Barat yang saya pahami, yang saya baca dan saya alami. Ya. Itu Barat sebagai referensi, sebagai perbandingan. Itu saya ceritakan di buku saya yang tadi. Intinya di sini. Ya, poin-poin utamanya. Pertama, saya juga menyalahkan Barat, orang Barat juga menyalahkan Barat juga bahwa di Barat juga masih ada terjadi penyiksaan-penyiksaan terhadap anak didik, terhadap anak balita, anak kecil juga masih ada child abuse, masih ada pelanggaran HAM juga ada. Jadi itu di mana-mana terjadi. Tidak hanya di dunia timur, di Barat juga masih ada, meskipun tidak semuanya. Ya. Yang nanti saya katakan di belakang bahwa ada kejadiannya, tapi sekali lagi masih bisa dikendalikan kalau di dunia Barat. Gitu. Kalau di dunia Timur ini lebih banyak kejadian-kejadiannya. Gitu. Nah, dunia Barat juga menekankan ini yang penting. Selain bicara soal hukuman tadi, yang lebih dekat seperti hukuman itu tanggung jawab. Orang kalau tanggung jawab kan seperti dihukum. Ya. Tanggung jawab, maka dihukum seperti itu. Tapi bukan dalam arti kota itu, tapi ada hubungannya sedikit kan. Maka anak itu diajari tanggung jawab. Itu dalam konsep pendidikan nampak sekali. Ini tanggung jawabnya. Kan jarang tanggung jawab seperti ini ada di lingkungan kita. Anak usia 2-3 tahun itu anak dikasih tanggung jawab cara menyikat gigi, cara mematikan lampu, meninggalkan ruangan ya. Saat mengambil mainan, itu mereka sudah diajari tanggung jawab itu sendiri. Ya, 2-3 tahun. Usia 4 tahun dan seterusnya itu sudah ada gitu. Itu sudah ada di buku. Saya juga punya bukunya, buku aslinya saya punya, cara mendidik anak seperti itu. Itu ada dan saya lihat di dalam dunia nyata pendidikan dan ada juga dalam buku-bukunya. Itu adalah responsibility ya. Kemudian juga diajari saling memahami, understanding ya. Bahwa manusia itu ada aja kekurangannya, itu juga diajari seperti itu, ada toleransi jadinya. Dan juga ada teori yang hampir sama seperti yang saya baca tadi, teori bawah ini. Focusing on negative behavior doesn't produce positive behavior. Ya. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang salah, tingkah laku yang negatif, itu tidak akan menghasilkan perilaku yang positif. Orang kalau ngelek-ngelek saja, itu tidak akan positif malah menjadi elek kalau dielek-elek saja gitu ya, menjadi lebih elek lagi gitu. Teori umumnya begitu. Oleh karena itu pentingnya by giving them word of appreciation or praise. Penting kita itu menghargai orang lain, menghargai siswa, menghargai mahasiswa, itu menjadi penting ya. Appreciation of praise. Itu teori umumnya yang harus kita pakai. Ini dunia Barat juga seperti itu ya. Saya masih ingat misalnya waktu kuliah gitu ya. Itu dosen selalu menyanjung mahasiswanya. Selalu dengan kata good question, itu pertanyaan yang bagus ya. Tidak ada istilah stupid, bodoh, bodoh nggak ada istilah-istilah itu ya. Tidak suka mengambing hitamkan orang lain, apalagi kalau orang lain sudah hitam ya.
masih dikambing hitamkan lagi, itu nggak ada istilah begitu. Itu dunia akademis yang saya temukan di Barat. Nah, kemudian kalau kita refleksi sekarang, itu sudah sama aja dengan ajaran Durkheim tadi ya, ada masalah-masalah seperti Durkheim tadi. Kalau pendidikan secara umum itu seperti kata Durkheim juga, itu dalam rangka sesungguhnya bagaimana memperkuat solidaritas, ya, enhancing solidarity by strengthening the basic social and values. Ya. Itu pendidikan dalam rangka kan itu. Jadi solidaritas kebaikan, supaya nilai-nilai baik itu semakin kuat kan, supaya akal sehat itu semakin sehat, bukan sebaliknya. Orang yang berakal sehat supaya semakin berakal sehat. Yang salah dikasih hukuman, tapi hukumannya mendidik supaya kembali kepada akal sehat kan itu kan. Ini kalau teori Durkheim yang disebut sebagai social values, ya, enhancing solidarity by strengthening basic social values. Baik, berikutnya juga kalau pendidikan di rumah pada dasarnya juga sama dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Ya. Di Barat juga seperti itu. Senafas lah pendidikan di rumah dan di sekolah itu senafas. Jadi kalau sekolah mengajarkan kedisiplinan, di rumah juga mengajarkan kedisiplinan. Contohnya begitu. Nah sementara kita terbang ke Indonesia, kan paper saya, buku saya cerita soal umum, ada perbandingan di Barat dan juga ada di Indonesia. Maka kasus kalau di Indonesia seperti apa? Ada kasus-kasus hukuman fisik itu yang sangat meresahkan. Ya. Ini kenyataan-kenyataan yang ada, kita baca fenomena ini. Fenomena yang lain, ada upaya sih preventif, ada restriktif, ya ada gitu ya. Tapi situasi itu umumnya semakin memburuk ya. Karena sudah menjadi bagian daripada budaya. Coba istilahnya budaya kurang ajar. Itu kan budaya kekerasan itu. Masih kurang menghajar terus, ya kurang ajar. Berarti menghajar terus itu kurangnya, kurang mengajar. Itu menunjukkan budaya kekerasan ya. Kemudian budaya asumtu hukmun, diam itu mas. Lebih baik orang diam, jadi tidak ikut campur kalau ada kekerasan. Ya. Ada culture of silence kalau dalam dunia pendidikan. Budaya bisu, orang bisu jadinya, tidak berani kritis, tidak berani merespon. Ya. Itu culture of silence. Baca bukunya Paulo Freire kan begitu kan yang terjadi. Di Barat ada seperti bukunya Paulo Freire itu, tapi di dunia Timur malah lebih ada lagi. Itu yang terjadi. Nah, kalau dilegitimasi dalam ajaran itu orang salah paham terhadap ajaran asumtu, diam. Ya, asumtu itu bahaya kalau salah paham seperti itu. Maka kalau di ringkas adalah seperti berikut ini, refleksi saya. Kontrol sosial lemah, ya kan. Jadi orang tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara terlembaga. Itu yang terjadi. Jadi lemah menjadi ya. Budaya kekerasan menjadi lebih kuat. Sikap feodal itu juga membawa pada kekerasan, dan itu masih ada. Anak didik posisinya lemah, ya, itu kenyataan. Kemudian profesionalisme juga lemah ya, profesionalisme. Profesional dalam dunia mengajar, meskipun gajinya sudah ada kenaikan dalam pendidikan. Oleh karena itu, paper saya, buku saya itu lebih membela siswa, lebih menekankan reward-nya gitu. Jadi saya berpihak pada perspektif membela siswa, membela mahasiswa dengan reward. Ya. Jadi saya berpihak pada mahasiswa. Dan saat saya menjadi pejabat juga sama. Saya lebih berpihak kepada reward. Bagaimana memberi reward kepada mahasiswa, bagaimana memberi reward pada dosen, bagaimana memberi reward pada siswa dan pada guru. Ya. Saya punya kebijakan yang namanya affirmative action. Waktu saya menjadi direktur, ya itu dalam rangka reward ini saya kira. Jadi saya konsisten dengan sikap saya. Dan juga saya kasih landasan kuat, kembali pada Al-Quran juga ada. Kisah Nabi Yusuf itu juga lebih menekankan reward. Ya. Bukan siksaan, tapi reward. Ya. Nabi Yusuf yang disiksa aja itu bisa membalas dengan reward gitu akhirnya. Ya. Nabi Muhammad jelas reward ya sebagai role model, sebagai uswatun hasanah. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran saya sebutkan lebih banyak rewardnya. Nabi Muhammad itu sabar, itu kan reward tuh. Memaaf, mencintai, menyayangi sama mukmin itu. Maka
saya bersikap sekali lagi lebih berpihak kepada reward, ya. Kalau ada nggak setuju boleh aja, tapi itulah sikap saya tulis dan saya suarakan di mana-mana. Saya lebih berpihak pada reward untuk lebih mencerahkan, ya. Kenapa? Karena di masyarakat yang terjadi sebaliknya, masyarakat kurang menghargai reward gitu. Maka saya rubah. Meskipun judul saya menyeimbangkan reward dan punishment supaya adil, ya, tapi saya lebih berpihak pada reward, ya. Baik, ini sikap-sikapnya tidak akan saya bacakan, sudah jelas. Nabi Muhammad reward, Bashir itu kan reward, promoter of learning itu reward. Ya. Nabi Yusuf disebutkan, seterusnya. Nah, ini sebabnya. Itulah saya kira ringkasannya saja paparan saya tentang saya lebih berpihak kepada reward, dan dalam Islam tentu ada reward, ada punishment, demikian juga pendidikan Islam, tapi supaya terjadi shock untuk kebaikan, culture shock, maka saya lebih berpihak kepada reward, ya. Guru pun harus lebih banyak melakukan reward. Saya kira itu cukup paparan saya. Saya ingin mendengar, saya kira sebentar lagi kan sudah asar ini ya. Sebentar lagi nanti bisa kita selesai tentunya. Karena saya tahu dari mahasiswa juga karena masih ada kelas lanjut nanti. Supaya nanti kita akhiri setelah dua materi utama ini, sambil saya ingin mendengar feedback dari mahasiswa dulu ya. Beberapa mungkin ada pertanyaan atau ada pendalaman. Saya sedang mencari ya, sebentar. Mencari, hilang lagi. Kalau sedang bicara nggak ada operator ini, hilang sendiri. Saya cari-cari belum ketemu nih. Meeting, mana ya? Oh ini. Chat, share. Susah ya mencari foto bersama. Ini fotonya hilang semua, termasuk foto saya juga, video saya juga hilang. Nggak bisa lihat sendiri. Mau sedang mencari video sendiri sama yang lain nih, belum ketemu. Payah saya ini. Masih perlu bantuan. Screen. Ayo kali. Nah, baru kelihatan. Oke, baik. Ini lanjut. Ya kan mahasiswa paling enggak saya mendengar suaranya. Mahasiswa saya belum ketemu nih. Mahasiswa ada pendalaman. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Saya mendengar suara aja nggak apa ya. Saya belum ketemu videonya. Iya, Pak. Suaranya aja silakan. Ya. Saya mau sedikit bertanya tadi mengenai nama, jangan lupa. Oh iya. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Asyidatul Silkamala Rofi'ah. Rofi'ah ya? Rofi'ah. PGLI. Ya, Oke. Itu, Pak. Ya, saya mau sedikit bertanya tentang apa tadi? Punishment dan reward. Betul. Ya, tadi di pertama slide, bagian-bagian pertama slide itu ada teori yang mengatakan untuk mengurangi punishment bila memungkinkan, gitu ya, Prof. Betul. Itu berarti kapan waktu atau kondisi yang tepat untuk kita sebagai pendidik melakukan punishment? Karena kan ada kata-kata mengurangi punishment bila memungkinkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang cara mendidik anak. Itu kan kalau zaman dulu sama zaman sekarang berbeda ya, Prof. Kalau zaman dulu misal anak
naik pohon itu kan biasanya dibilangin orang tuanya, ayo naik lagi gitu kan malah takut ya Prof, nanti turun. Tapi kalau anak sekarang kan berbeda. Kalau misal anaknya itu naik pohon, itu orang tuanya bilang, ayo naik lagi, itu kan malah kayak ngejek gitu ya Prof. Malah tambah naik atau ngeledek gitu. Nah itu menurut Profesor kita harus bagaimana sebagai orang tua sekaligus pendidik. Begitu saja Prof. Terima kasih Prof. Ya, saya kira penting sekali, apalagi hubungan dengan PGMI, PTNI ya. Semua bukan hanya PGMI ya, apalagi PGMI yang paling dasar kan menjadi sangat penting. Bagaimana cara mendidik dan hubungannya dengan reward ini ya. Nah, intinya kalau pertanyaannya kapan dikurangi tadi, ini menyangkut paradigma. Jadi ngajarnya itu lebih banyak rewardnya daripada punishment-nya gitu loh. Jadi seorang guru, seorang dosen itu memang dari awal sudah berpandang selama saya bisa melakukan reward bukan punishment kepada mahasiswa, kepada siswa, kepada didik di rumah maupun di lembaga pendidikan resmi, maka saya lakukan itu gitu. Jadi ya kapan saja, when-nya itu gitu loh. Ya. Jadi tadi betul, memang kalau yang dulu itu lebih banyak punishment ya, maka harus kita rubah kan. Nanti akan saya kasih contoh. Ini kalau sekarang kayaknya agak sulit ya. Saya buka screen aja tadi nggak berhasil itu. Nanti akan saya kirim ke Komting ya. Saya ada contoh yang sangat konkret bagus gitu. Komting dua Komting kita akan saya kirim nanti ke semua anggota bisa dikirim. Pendidikan Miss ini ya, Mrs. siapa ya? Yang seorang guru yang memberi penghargaan tinggi pada siswa. Yang siswanya itu sebenarnya sudah gagal, tapi setelah diberi penghargaan oleh siswanya, siswa menjadi siswa yang sangat berhasil, ya, karena memperoleh cara-cara yang mendidik tadi, yang cara yang reward itu dari gurunya, Miss Thompson, ya, Mrs. Thompson namanya. Itu sebuah video singkat yang sangat bagus, nanti saya carikan, insya Allah ada. Supaya tidak lupa nanti saya cari segera dan bisa ditonton bersama. Ya. Jadi meskipun kelas ini tidak sampai utuh jamnya ya, cukup jamnya nanti hanya sampai sekitar jam 3 ini kan selesai kan ya, tidak utuh, tapi selain saya kasih 2 materi, saya juga akan tambah video lagi nanti tonton di kelas masing-masing. Jadi materinya itu diperpanjang nanti, extended ya. Itu kisah nyata video yang dimana guru lebih mementingkan reward, ternyata menghasilkan pembelajaran yang sangat menarik dan menghasilkan siswa yang sangat maju jadinya gitu. Menguangkan anak didik itu menjadi sangat penting gitu. Apalagi kalau dimulai dari PGMI, lebih awal berarti lebih bagus lagi ya. Teorinya insya Allah nggak salah, silakan baca tadi. Ini paparan saya kan sudah ada, sudah bisa diperoleh ya. Di buku sudah ada, di paparan ini sudah ada, silakan dibaca, itu insya Allah bisa bertanggungjawabkan. Saya juga sudah mendiskusikan ini di mana-mana beberapa kali di tempat lain. Jadi ini secara akademis, secara ilmiah bisa dipertahankan insya Allah. Kalau lebih berpihak kepada reward. Mungkin begitu aja kali ini ya. Kebetulan kami pas adzan ini di Jakarta pas adzan, mungkin di Pekalongan sudah adzan, dan di sini adzannya keras sekali. Jadi nanti sama saya jadi lomba bicara, ya. Saya agak terganggu bicara adzan. Jadi kita cukupkan sekian dengan materi tambahan tadi ya, materi yang 2 ini, sama juga nanti insya Allah saya kirim pakai WA untuk dicermati, dibaca bersama. Dengan saya cukup, terima kasih pada semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sofi, semua mahasiswa. Pamit. Terima kasih Prof dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu hari Senin, Pak. Oh, oke, insya Allah kita WA nanti. Kita WA. Siap. Oke. Diakhiri Bu Sofi ya. Kita akhiri ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.